Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 264, Pertemuan Kedua. Di daerah yang lebih dalam dari wilayah kuno Desolate kuno, dengan samar-samar, terdengar sejumlah besar suara angin yang seperti membelah muncul. Kemudian, ketika pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berbalik untuk melihat ke arah-arah kebisingan, mereka melihat garis-garis pelangi berkedip, yang hampir tidak turun dari tanah, berlari ke arah mereka dengan kecepatan secepat kilat, sebelum akhirnya mereka tiba di wilayah terdalam. Meskipun itu mengharuskan seseorang untuk menahan tekanan besar agar dapat terbang di wilayah terdalam sumber kuno Desolate besar, seorang praktisi yang cukup terampil masih mampu mempertahankan penerbangan di ketinggian rendah. Namun, jika seseorang ingin benar-benar terbang melintasi langit, maka mungkin, hanya seorang praktisi tahap nirvana yang dapat mencapai prestasi ini. Kilatan pelangi melesat, sebelum dibawa perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka melayang di ketinggian rendah. Tepat di depan, ada piringan bercahaya yang mengeluarkan aura pelangi. Di atas piringan yang bercahaya itu ada banyak individu. Namun, di antara mereka semua, orang yang paling menonjol, adalah orang yang memimpin gerombolan itu. Sosok itu memiliki sosok yang tinggi dan berisi. Dia mengenakan pakaian hijau, sementara rambutnya yang panjang terombang-ambing oleh angin, memberinya tampilan yang elegan dan tidak konvensional. Dengan tangan di belakang, selain fitur wajahnya yang memukau, auranya benar-benar mengagumkan. Lebih jauh lagi, aroma kuat yang samar-samar muncul dari dalam pakaian hijaunya, membuat orang mengerti bahwa dia lebih dari sekadar wajah tampan. Itu adalah Lin Langtian dari klan Lin. Seorang pria dengan aura yang begitu megah berdiri seperti matahari yang terik. Dimanapun dia berada, dia pasti akan paling menarik perhatian. Karena itu, begitu dia muncul, suara kagum mulai muncul dari kerumunan. Bahkan, untuk beberapa wanita, mata mereka mulai bercahaya secara khusus. Lin Clan, Lin Langtian. Bahkan di Provinsi Great Desolate, nama ini masih memiliki bobot yang sama. Lagi pula, semua orang tahu bahwa di antara anggota generasi muda di dinasti Yan besar, pria ini berdiri tepat di atas. Ketika dia mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga, wajah Lin Langtian tetap tanpa ekspresi, ketika dia melihat ke kejauhan dan menatap langsung ke tablet kuno Great Wastelands, yang berdiri di antara surga dan bumi. Tindakannya memberi kesan tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak mendapatkan perhatiannya. Samar-samar, aura superior dan sombong muncul darinya. Namun, terlepas dari tindakannya yang angkuh, kebanyakan orang tidak bisa menyembunyikan kebencian terhadapnya. Bagaimanapun, dia itu terlalu luar biasa. Lindong diam-diam menatap pria berpakaian hijau itu melayang di atas cakram yang bersinar, dengan tangan di belakang punggungnya. Segera, dia menggenggam tinjunya yang terkepal, yang disembunyikan di lengan bajunya, sampai mereka bahkan mulai bergetar. Namun, dia tidak membiarkan emosinya meluap di wajahnya. Setelah 1 tahun pelatihan yang melelahkan, ia tidak hanya mendapatkan kemampuan baru, tetapi ia juga memperbaiki temperamennya. Tidak sombong atau terburu-buru, tidak takut atau pengecut. Bahkan jika lawannya adalah jenius paling menyilaukan dari klan Lin, Lindong masih percaya bahwa dia bisa melampaui dia. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin, dia sudah setengah jalan ke tahap manifestasi. Orang itu benar-benar berbakat. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar telah mencapai batas tahap manifestasi. Di masa depan, dia pasti akan maju ke tahap manifestasi. Suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Tahap setengah jalan menuju manifestasi. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Lindong karena dia jelas tidak terkejut dengan fakta ini. Dia jelas menyadari betapa berbakatnya lawannya itu. Selain itu, karena ia dapat naik dari panggung Perfect Yuan dan ke tahap Form Creation dalam waktu 1 tahun, maka bukan tidak mungkin bagi Lin Langtian untuk mencapai tahap Halfway to Manifestation. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu masih belum bisa menandingi dia, kata Little Marten.
Tahap setengah jalan menuju manifestasi. Meskipun ia bukan seorang praktisi tahap manifestasi sejati, kekuatannya jauh melebihi praktisi tahap Ki Creation tingkat lanjut. Saat ini, Lindong hampir tidak bisa menandingi praktisi tingkat lanjut Ki Creation untuk waktu yang terbatas. Oleh karena itu, akan terbukti sulit baginya untuk menandingi seorang praktisi elit yang setengah jalan menuju tahap manifestasi. Masih ada waktu 1 tahun. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong malah tersenyum, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu, yang sedang dikagumi oleh orang banyak. Dia tidak menyia-nyiakan waktu 1 tahun ini. Setidaknya, saat ini, Lin Langtian tidak lagi dapat menggunakan auranya untuk menekannya dan menguranginya ke keadaan yang menyedihkan dan mengerikan. Pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia akan memenuhi janji yang dia buat hari itu. Aku akan membuat kamu menerima kompensasi 100 kali untuk insiden hari itu. Perhatian Lindong beralih ke area di belakang Lin Langtian. Untuk perjalanan ini, dia tidak datang sendirian, karena dia membawa beberapa praktisi elit dari Lin Clan. Di antara mereka, Lindong melihat sosok yang akrab dan cantik, Lin Ke'er. Untuk bisa datang ke tanah harta ini dan berburu harta karun, sepertinya dia harus memiliki status yang cukup terhormat di Lin Clan. Lin Langtian ini memang luar biasa seperti yang diceritakan legenda. Sementara Lindong menatap Lin Langtian dan yang lainnya, Wu Qi, yang berada di dekatnya, membawa bar logamnya sambil melirik yang terakhir dan berkata, 4 klan besar percaya bahwa ada eksistensi paling kuat di dinasti Yan besar. Oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan angkuh. Berdiri di samping, Mu Qianqian dengan santai tersenyum saat dia berkata, menilai dari nadanya, sepertinya dia tidak menyukai 4 klan besar. Pria itu kuat. Teng Lei berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya banyak orang datang kali ini. Dikatakan bahwa ada faksi yang datang dari dinasti tetangga lainnya juga. Mungkin kita bertiga harus bersekutu sendiri kali ini. Mu Qianqian menutup mulutnya sebelum dia dengan malu-malu tersenyum dan berkata, sehubungan dengan proposisinya, baik Teng Lei dan Wu Qi tidak percaya sama sekali. 3 faksi utama di Provinsi Great Desolate bukanlah keluarga yang bahagia dan harmonis. Karena itu, siapa yang tahu tindakan licik apa yang akan mereka lakukan bahkan jika mereka bersekutu. Tentu saja, Mu Qianqian jelas mengerti bahwa tidak mungkin mereka akan menerima usulnya. Segera, dia tertawa. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, setelah Lin Clan tiba pertama, di belakang mereka, beberapa kilatan cahaya lainnya mulai turun. Yang berikutnya adalah burung angin raksasa. Saat ia mengepakkan angin yang sangat besar, ia membawa hembusan tirani sebelum akhirnya melayang di atas tanah. Duduk di atas burung angin itu, Lindong sekali lagi melihat sosok yang dikenalnya. Dia adalah jenius dari Qin Clan, Qin Shi. Anggota keluarga Huangpu Royal telah tiba juga. Ketika dia tiba-tiba mendengar gumaman dari kerumunan, Lindong tiba-tiba tergerak. Sebelumnya, di makam tua, Lin Qingzu telah mewakili keluarga kerajaan Huangpu, kali ini. Di bawah tatapan Lindong yang agak rumit, di kejauhan, bayangan pedang raksasa di udara. Kemudian, setelah bayangan pedang itu muncul, mata Lindong segera berbalik untuk menatap tepat di atasnya. Di tempat itu, dia memang melihat sosok yang cantik dan langsing. Sama seperti bayangan pedang secara bertahap melayang di atas tanah, semburat kekecewaan melintas di mata Lindong. Sosok yang cantik dan ramping itu bukan milik Su Qianzu. Sebaliknya, itu milik seorang wanita berambut perak, yang mengenakan gaun hijau muda. Wanita itu tinggi dan langsing, dan dia tampak sangat cantik. Terbukti, dia adalah kecantikan yang sebanding dengan Mu Qianqian. Namun, aura dingin yang dia berikan berbeda dengan Mu Qianqian. Jika aku tidak salah, itu harus menjadi anggota generasi muda Huangpu Royal Family yang sangat terkenal, Huangpu Jing. Aura gadis itu berada pada tahap awal Ki Creation. Sepertinya klan besar ini memang kaya. Saat dia menatap wanita berambut perak dengan gaun hijau, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, saatnya bagi anggota klan Wang untuk tiba. Lindong dengan lembut mengerutkan bibirnya, sebelum dia menatap cakrawala. Di tempat itu, suara angin yang membelah muncul. Lalu, matanya berangsur-angsur menjadi dingin.
Sebelumnya, ketika mereka berada di makam tua, alasan utama mengapa Lindong diburu oleh Wang Yan dan hampir kehilangan nyawanya, adalah karena anggota Wang Clan yang tamak yang bernafsu mengejar jiwa harta karunnya. Oleh karena itu, ini memberinya kesan mengerikan tentang klan Wang. Di bawah perhatian Lindong, di kejauhan, cahaya keemasan yang gemerlap menyala, sebelum suara angin yang membelah semakin kencang. Kemudian, sebuah tombak emas raksasa merobek cakrawala, sebelum melesat maju. Pada saat yang sama, aura yang sangat sombong dan mendominasi menyapu Wang Yan. Ketika dia merasakan aura yang akrab itu, mata Lindong yang tertindas perlahan-lahan terangkat. Namun, kilatan dingin di matanya mulai bersinar. Tombak emas raksasa itu melayang di atas tanah. Demikian pula, di atas tombak emas itu, ada beberapa sosok juga. Mata Lindong menyapu mereka, sebelum dia berhenti tepat di depan. Di tempat itu, sosok dengan rambut emas, yang mengenakan jubah emas, sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sombong dan mendominasi, menonjol di antara penglihatannya. Bahkan setelah 1 tahun, aura Wang Yan tetap mendominasi dan sombong seperti sebelumnya. Namun, sekarang, auranya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan perkiraan Lindong, Wang Yan seharusnya telah maju ke tahap awal penciptaan Qi. Namun, hanya tahap kultivasi itu. Ketika dia memikirkan maksudnya, senyum dingin es perlahan-lahan muncul di bibir Lindong. 1 tahun yang lalu, dia harus mengandalkan keberuntungan dan bantuan dari Little Marten untuk melarikan diri dari Wang Yan. Namun, saat ini, dia lebih dari 90% yakin bahwa bahkan jika dia bertarung sendirian, dia akan bisa meronta-ronta sampai dia menjadi anjing gila. Jarak di antara mereka 1 tahun yang lalu sekarang beralih. Mata dingin Lindong menyapu seluruh tubuh Wang Yan sebelum matanya berbalik untuk melihat ke belakang. Di tempat itu, ada sosok lain yang akrab juga. Dia memang bajingan serakah, menipu dan manipulatif yang mencoba mencuri timbangan surgawi kunonya dan menyebabkan seluruh keributan, Wang Pan. Saat dia menatap sosok Wang Pan, ekspresi Lindong menjadi gelap, sementara niat membunuh yang tebal mengalir dalam hatinya. Lindong tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Oleh karena itu, Wang Pan merasakan rambutnya berdiri, ketika dia menatap dengan bingung pada area di bawahnya. Akhirnya, dia mengunci matanya pada seorang pria muda, yang duduk di atas sebuah batu besar. Ketika dia melihat wajah yang familiar itu, ekspresinya mulai menjadi dingin dengan segera. Lindong, kamu bajingan tidak berguna. Kamu benar-benar hidup. Wang Pan jelas masih geram oleh fakta bahwa Lindong telah mengambil Soul Treasure, yang dia yakini sebagai haknya. Karena itu, begitu dia melihat yang terakhir, kemarahan yang meluap di dalam hatinya langsung meletus. Segera, matanya gelap, sebelum raungan marah meledak di udara. Nama itu sekarang tidak lagi dikenal di Provinsi Great Desolate, atau anggota 4 klan besar yang telah pergi ke makam tua. Karena itu, ketika Wang Pan berteriak dengan marah, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung berbalik untuk melihat sosok yang duduk di bawah. Selesai.